Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 141. Setelah Han Jun pergi, Shen Lingyao duduk di sofa di ruang tamu, gugup dan takut. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi ketika dia membawa pulang Han Jun, dan dia tidak tahu mengapa Han Xian tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Han Xian telah bertahan untuk Su Yingxia selama bertahun-tahun, apakah itu hanya karena dia tidak mendapatkan Su Yingxia, jadi dia berubah pikiran? Jika dia orang seperti itu, mengapa menunggu sampai sekarang untuk berubah? Sebagai saudara perempuan Su Yingxia yang baik, Shen Lingyao percaya bahwa dia memiliki kewajiban untuk membujuk Su Yingxia agar tidak mengakhiri hubungan mereka. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Su Yingxia. "Yingxia, bagaimana hubunganmu dengan Han Xian baru-baru ini?" Shen Lingyao bertanya. Berbicara tentang hal ini, Su Yingxia merasa sedikit sedih, karena dia bisa merasakan bahwa dia seolah menjauh dari Han Xian, dan kali ini Han Xian pergi. Menurut Su Yingxia, mungkin itu disengaja, semoga mereka berdua bisa tenang. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" kata Su Yingxia. Shen Lingyao menghela nafas dan berkata, "Saya tidak takut Anda akan kehilangan pria yang baik. Pikirkan tentang hal ini, apa yang telah dilakukan Han Xian kepada Anda selama bertahun-tahun, dan telah membantu Anda dalam banyak hal, bahkan Tian Linger sekarang mengirim dia mobil sport, bukankah jelas ada saingan dalam cinta?" Keberadaan Tian Linger memang membuat Su Yingxia merasakan krisis besar, lagi pula, dia adalah putri dari keluarga Tian, wanita yang banyak pria di Uncheng ingin mendapatkan. Jika bukan karena Tian Changsheng, orang-orang yang mengejar Tian Linger pasti sudah memenuhi gerbang keluarga Tian, tetapi orang-orang seperti itu memberi Han Xian Lamborghini. Dia meninggalkan Yuncheng baru-baru ini. "Saya tidak tahu kapan dia akan kembali," kata Su Yingxia. "Meninggalkan kota awan? Kenapa kamu baru saja meninggalkan rumahnya sekarang?" Han Xian tidak bermain-main dengan Su Yingxia, kan? Setelah memikirkannya, Shen Lingyao memutuskan untuk memberitahu Su Yingxia apa yang dia lihat tentang Han Xian hari ini. Tentu saja, dia harus menyembunyikannya di rumah. "Dia sudah kembali, saya melihatnya hari ini, dan saya pikir dia mungkin tidak pergi sama sekali, hanya membuat alasan," kata Shen Lingyao. "Dia kembali?" Su Yingxia bertanya dengan heran. Dalam beberapa hari terakhir setelah Han Xian pergi, dia sangat gelisah. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika dia mendengar berita tentang kembalinya Han Xian, Su Yingxia terkejut. "Juga lega dan akhirnya Anda bisa melihatnya ketika Anda pulang kerja." "Yingxia, karena kamu adalah istrinya, beberapa hal harus terjadi. Pikirkanlah, dia adalah pria muda dan kuat," kata Shen Lingyao. Su Yingxia memahami kebenaran, tetapi sangat sulit baginya untuk mengambil langkah ini. Setelah 3 tahun saling menghormati, sebagai seorang wanita, bagaimana dia bisa begitu malu untuk mengambil inisiatif? "Kamu tidak tahu betapa bodohnya dia." Su Yingxia berkata tanpa daya, meletakkan Han Xian di tempat tidur, tapi itu hanya garis tambahan untuk menunjukkan pengekangannya. "Aku tidak berharap Han Xian menganggapnya serius," yang membuat Su Yingxia sangat terdiam. "Apa yang terjadi?" Shen Lingyao bertanya-tanya. Su Yingxia malu untuk berbicara, tetapi Shen Lingyao adalah saudara perempuannya sendiri, jadi dia memberitahu Shen Lingyao hal-hal itu. Shen Lingyao memutar matanya setelah mendengar ini. Han Xian terlalu bodoh, tidak bisakah dia melihat petunjuk yang begitu jelas? Su Yingxia tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia babi," kata Shen Lingyao tanpa berkata-kata. "Malam ini, ketika dia pulang, kamu biarkan dia pergi ke kamar dan melepas kabelnya. Jika dia masih tidak mengerti ini, biarkan dia mati," kata Shen Lingyao. Su Yingxia sangat ketakutan akhir-akhir ini ketika Han Xian pergi. Dia takut Han Xian akan meninggalkannya selamanya. Dia tidak ingin peduli dengan insiden Jin Qiacheng, dan dia bersedia mempercayai Han Xian. "Aku akan mencobanya." Setelah Han Jun naik taksi ke area Villa Gunung Genting, penjaga keamanan memanggil Han Xian dengan hormat, yang mengejutkan Han Jun. Di mata Han Jun, Han Xian seharusnya sangat buruk di Uncheng. Mengapa ada wanita yang menyukainya, dan penjaga keamanan di pintu hormat?
Mungkinkah dia sangat sia-sia sehingga dia masih bisa menghasilkan banyak uang? Diunceng. Tuhan. Alasan mengapa penjaga keamanan memperlakukan Han Xian dengan hormat adalah karena mereka semua dari keluarga Tianjia, dan hubungan antara Tianjia dan Han Xian secara alami tidak perlu dikatakan. Ketika dia datang ke villa di lereng gunung, Han Jun mengetuk pintu. Setelah Hiting melihat Han Xian, dia tersenyum dan berkata, "Kamu kembali." Ini seharusnya Hiting Li, pengasuh di rumah. Han Jun mengangguk ringan, apakah tidak bicara? Hiting mengerutkan kening, Han Xian biasanya mudah didekati, tetapi hari ini dia terlihat sombong, bukankah dia baru saja pergi selama beberapa hari? Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu besar? Han Xian, kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Pergi keluar dan bermain dengan Xiao San. Jiang Lan, yang tidak mendapatkan uang dari Han Xian, sangat membenci Han Xian. Dia belum pernah melihat Han Xian di masa lalu. Beberapa hari ini mata yang bersih, tapi aku tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Han Jun tersenyum dingin. Ini adalah jenis perlakuan yang seharusnya diterima oleh orang yang tidak berguna. Melihat mata Jiang Lan, Han Jun bisa merasakan status Han Xian di rumah. Saudaraku yang malang dan tidak berguna, biarkan aku menjadi saudaraku, bantu kamu menemukan wajah dan kembali. Pergi, tuangkan aku segelas air. Han Jun berkata kepada Jiang Lan. Jiang Lan memandang Han Jun dengan heran, apakah orang ini mengalami kejang-kejang? Beraninya kau menyuruhnya. Han Xian, kamu telah keluar selama beberapa hari, apakah kamu gila? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memesanku? Jiang Lan berkata dengan marah. Han Jun mengerutkan kening dan berjalan di depan Jiang Lan, dengan ekspresi mencibir, dan berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk memesan Anda. Apa jenis Anda? Cepat dan tuangkan air untuk saya. Saya akan membuat saya tidak bahagia. Berhati-hatilah karena aku menghadapkan wajahmu padamu. Jiang Lan tertawa marah, menggertakkan giginya dan berkata, Han Xian, kamu menjadi semakin berani sekarang, memalingkan wajahmu padaku? Ya, aku ingin melihat bagaimana kamu memalingkan wajahmu denganku, ibuku ingin kamu keluar hari ini. Keluar. Pop! Sebuah tamparan menampar wajah Jiang Lan, Han Jun duduk di sofa dengan tenang, dan berkata dengan ringan, jika kamu meniduriku lagi, aku akan menghapusmu. Han Jun tidak datang untuk dipermalukan untuk Han Xian, bahkan jika dia tinggal di Unceng sebagai Han Xian, dan dia memiliki keputusan akhir dalam keluarga Su ini, jadi dia tidak akan sopan kepada Jiang Lan, dan Han Jun tidak pernah memperhatikan orang seperti ini. Dengan status keluarga Han Dianjing, bagaimana dia bisa menempatkan keluarga Su hanya di Unceng di matanya? Jiang Lan menutupi wajahnya, terlihat tidak percaya, Han Xian berani memukulnya. Hiting di samping juga tercengang, bagaimana mungkin Han Xian menjadi sangat marah setelah pergi sebentar, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Kamu berani memukulku? Jiang Lan berkata dengan marah. Han Jun menoleh untuk melihat Jiang Lan, dan berkata dengan jijik, jangan berpikir bahwa saya dapat membuat Anda diganggu, mulai hari ini, saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, Anda sebaiknya jujur, jika tidak, Anda akan dipukuli. 3 kali sehari dan jaga dirimu. Ayo lakukan. Hehe, Han Xian, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Han Jun berdiri, menendang perut bagian bawah Jiang Lan, dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Cepat dan bawakan kepadaku. Air. Jiang Lan menutupi perut bagian bawahnya dengan rasa sakit, duduk di tanah, dan sangat ketakutan oleh momentum Han Xian sehingga dia tidak berani berbicara. Beraninya pria ini begitu berani, beraninya dia tidak menganggapnya serius. Aku tidak ingin mengulangi apa yang aku katakan sebelumnya. Han Jun berkata dengan dingin dan duduk lagi. Hiting, yang diam, buru-buru membawa segelas air untuk Han Jun, tetapi ditampar oleh Han Jun. Apakah aku membiarkanmu membawa air? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau ada yang salah dengan otakmu yang tidak dapat kamu mengerti? Han Jun menatap tajam ke arah Hiting dan berkata. Hiting mundur beberapa langkah ketakutan, dan menundukkan kepalanya dengan wajah pucat. Jiang Lan menahan rasa sakit dan menuangkan segelas air untuk Han Jun.
Meskipun dia tidak tahu mengapa Han Xian menjadi sangat mudah tersinggung, ketika Su Yingxia kembali, apakah dia masih akan sombong? Kali ini, aku pasti akan membiarkan Su Yingxia menceraikanmu. Dengan Jianglan saya di keluarga Su, Anda sama sekali tidak punya alasan untuk berbicara. Setelah Su Guoyao kembali ke rumah, dia mendengar tentang pemukulan Jianglan, dan meminta Han Jun untuk menjelaskan, tetapi dia dipukuli oleh Han Jun tanpa ketegangan. Dia bukan Han Xian, dan tidak akan menganggap Jianglan dan Su Guoyao sebagai ayah mertua dan ibu mertuanya. Di mata Han Jun, keduanya hanya orang yang lewat. Ketika Su Yingxia pulang dari kerja, ketika dia melihat Han Xian duduk di sofa, senyum muncul di wajahnya tanpa sadar, dan dia akhirnya kembali, baru saja kembali. Bab 142. Yingxia, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, keluarga ini akan terbalik. Melihat Su Yingxia, Jianglan dan Su Guoyao bergegas ke sisinya. Melihat hidung kebiruan dan wajah bengkak Su Guoyao, Su Yingxia bertanya dengan tidak jelas, "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu dipukuli? Kamu juga mengatakan bahwa itu semua dari dia. Dia bahkan memukuli ibumu. Aku meminta teorinya, dan dia memukuliku lagi tanpa berkata apa-apa." Su Guoyao berkata dengan gigi terkatup. Han Xian memukulinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang? Su Yingxia sama sekali tidak mempercayai kata-kata mereka. Dia tahu orang seperti apa Han Xian itu, bagaimana dia bisa menyerang seseorang? Pada saat ini, Han Jun berdiri, menoleh dan berkata, "Aku memukulnya, kamu tidak perlu meragukannya." Ketika Han Jun melihat Su Yingxia, dengan jelas, dia tercengang. Kecantikan ini bahkan lebih baik daripada supermodel yang pernah bermain dengannya. Han Xian, seorang bajingan, sangat beruntung. Dia bergabung dengan keluarga Su dan mendapatkan istri yang begitu cantik. Yingxia mendengar kalimat ini, seperti disambar petir. Bagaimana mungkin? Bagaimana Han Xian bisa mengalahkan seseorang? Xian, kamu, apakah mereka memaksamu untuk melakukan sesuatu? Tanya Su Yingxia. Menurut pendapatnya, Jianglan dan Su Guoyao pasti telah membuat tuntutan berlebihan pada Han Xian, jadi Han Xian akan melakukannya. Yingxia, apa maksudmu dengan itu? Apakah dia memukulku? Atau apakah itu salahku? Mendengar ini, Jianglan tiba-tiba tidak senang, dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan hari ini, tetapi Han Xian memintanya untuk membawa air segera setelah dia kembali ke rumah. Dia benar-benar mengabaikan kita sekarang. Saya melihat sayapnya kaku, kata Su Guoyao. Su Yingxia memandang Han Xian. Tidak peduli apa yang dikatakan Jianglan dan Su Guoyao. Dia ingin melihat bagaimana Han Xian menjelaskan. Tapi orang di depannya adalah Han Jun, bukan Han Xian, jadi Su Yingxia benar-benar tercengang dengan kata-katanya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Saya harap ini adalah yang terakhir kalinya mereka akan dipukuli, kata Han Jun acuh tak acuh. Su Yingxia berdiri di sana dengan linglung. Ini sama sekali bukan Han Xian yang dia kenal, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, tapi penampilannya memang Han Xian. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu memukul seseorang? Su Yingxia bertanya dengan suara yang dalam. Aku sudah dipermalukan selama 3 tahun, bukankah itu cukup? Aku masih perlu bertanya kenapa? Di matamu, aku seharusnya tidak berguna seumur hidupku? Han Jun berkata sambil tersenyum. Kalimat ini merupakan pukulan telak bagi Su Yingxia, karena Han Xian telah mengalami perubahan yang mengejutkan dan bukan lagi Han Xian yang dia kenal. 3 tahun penghinaan memang cukup baginya, tetapi apakah dia perlu menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa dia tidak lagi pengecut? Bagaimanapun, keduanya juga orang tuanya, bukan? Mungkinkah setelah pergi ke kota Jinkia sekali, dia benar-benar berubah? Kapan makan malamnya? Han Jun berkata kepada Hiting, menggosok perutnya. Hiting juga sangat takut pada Han Jun. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat berkata, kamu bisa makan sekarang. Setelah membuang peralatan makan dan sumpit, dia bertanya kepada Su Yingxia, di mana kamar kita? Di
Tempat kerja, Su Yingxia memutuskan untuk membiarkan Han Xian kembali ke kamarnya untuk tidur. Tetapi melihat keadaan Han Xian saat ini, dia secara alami tidak dapat menerima bahwa dia memiliki hubungan dengan Han Xian. Dia menunjuk ke kamar milik Han Xian dan berkata, "Di sana." Han Jun tersenyum ringan. Malam ini, dia bisa menggendong wanita cantik dan merawat istrinya untuk saudara lelakinya yang malang. Dia masih sangat bahagia. Kembali ke kamar, Han Jun merasa ada yang tidak beres. "Mengapa Anda memilih kamar seperti itu untuk villa sebesar itu?" Tapi dia tidak terlalu peduli, berbaring dengan nyaman di tempat tidur, menunggu Su Yingxia tidur. Bagi Han Jun, yang telah menghabiskan waktu yang sulit di penjara, bisa tidur nyenyak adalah hal yang menyenangkan. Di ruangan besar, bahkan di tengah malam, Han Jun tidak berani mengendurkan kewaspadaannya, karena dia tidak tahu kapan Guan Yong akan menyeretnya dan memukulinya. Yong menggunakan pukulan dan cacian untuk bercanda dari dirinya sendiri. Untungnya, dia akhirnya meninggalkan tempat hantu itu, dan dia tidak lagi harus disiksa oleh Guan Yong. Han Jun tidak bisa tidak memikirkan Han Xian, pada saat ini, apakah dia sedang membersihkan toilet? Atau berlutut di depan Guan Yong dan bernyanyi? Sayang sekali Guan Yong akan duduk di penjara. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Saya harap Anda bisa memperlakukan saudara saya dengan baik. Lebih baik bermain beberapa kali sehari. Si idiot itu sudah cukup untuk kamu mainkan." Han Jun tersenyum pada dirinya sendiri. Berbicara pada dirinya sendiri. Han Jun mengira Han Xian sedang menderita di penjara, tapi saat ini, Guan Yong sedang memijat Han Xian. Han Jun yang santai tanpa sadar tertidur, dan ketika dia bangun, sudah jam 3 pagi. Melihat Su Yingxia tidak berbaring di sampingnya, Han Jun tidak bisa menahan tawa. "Itu gelandangan, bukan berarti kamu tidak tidur dengan Su Yingxia selama bertahun-tahun, itu tidak berguna." "Duduk." Han Jun menggosok wajahnya dan membiarkannya aku menjadi lebih sadar dan melanjutkan, "Jika kamu belum menyentuhnya, itu lebih murah bagiku. Wanita cantik seperti itu masih merupakan tempat yang bagus. Aku menghasilkan banyak uang." Setelah berbicara, Han Jun hanya mengenakan celana panjang meninggalkan ruangan. Setelah menentukan kamar tempat Su Yingxia tidur, Han Jun menendang pintu hingga terbuka. Su Yingxia, yang sedang tidur nyenyak, langsung terbangun. Ketika dia melihat Han Jun, dia bertanya dengan wajah penuh ketakutan, "Han Xian, apa yang ingin kamu lakukan?" "Menangis?" Melihat mata merah dan bengkak Su Yingxia, Han Jun tersenyum. Su Yingxia memang menangis, karena dia tidak menyangka Han Xian akan tiba-tiba berubah begitu banyak, dan perubahan ini membuatnya merasa semakin jauh dari Han Xian. 3.000 benar-benar terpisah. "Sangat menyedihkan, biarkan aku menghiburmu." Han Jun berjalan ke kamar dan menutup pintu. Su Yingxia duduk, meletakkan tangannya di lutut, dan berkata dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan? Keluar." "Apa?" Han Jun tersenyum dingin dan berkata, "Kamu adalah istriku, apalagi yang bisa aku lakukan? Pergi tidur denganku." "Bukankah itu hal biasa?" Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Bagaimana bisa Han Xian mengatakan hal seperti itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Han Xian sama sekali. "Tidak, kamu bukan Han Xian, siapa kamu?" Su Yingxia berkata dengan ngeri, telah bersama Han Xian selama 3 tahun, dia sangat akrab dengan Han Xian, tetapi orang di depannya membuatnya merasa seperti orang asing, bahkan jika seseorang telah berubah, tidak mungkin tiba-tiba menjadi seperti orang lain. "Siapa lagi aku jika bukan Han Xian? Lihat penampilanku, apakah masih palsu?" Han Jun berjalan ke tempat tidur sambil tersenyum. Su Yingxia meraih bantal dan mengancam Han Jun, "Cepat keluar, atau aku akan diterima." "Hei, jika aku bahkan tidak bisa menangani seorang wanita, bukankah aku akan sia-sia? Menikah? Bercinta kamu bukan pemerkosaan." Han Jun melemparkan dirinya ke Su Yingxia seolah-olah dia lapar. Su Yingxia melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sebagai seorang wanita, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Jun Han? Han Jun berpegangan erat pada tangan Su Yingxia. Selama bencana penjara, dia belum pernah menyentuh seorang wanita, dan sekarang, dengan kecantikannya, keinginan binatangnya berada di luar kendalinya.
Sebaiknya kau jujur padaku. Han Jun mengancam. Su Yingxia enggan menuruti, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa orang di depannya sama sekali bukan Han Xian. Pergi, jangan sentuh aku. Kamu bajingan, jangan makan dan minum untuk bersulang, kan? Setelah berbicara, Han Jun menampar wajah Su Yingxia dan menjambak rambut Su Yingxia. Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena rasa sakitnya, tetapi Han Jun tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun, sebaliknya dia menjadi semakin bersemangat. Kamu belum tidur dengannya, biarkan aku memuaskanmu. Han Jun mengucapkan kata-kata ini tanpa sadar. Meskipun dia tidak menyadarinya, Su Yingxia merasa ngeri. Benar saja, dia benar-benar bukan Han Xian. Tapi siapa dia dan mengapa dia terlihat persis seperti Han Xian? Bab 143. Su Yingxia berjuang dalam ketakutan dan berteriak, dan berita itu segera sampai ke telinga Jianglan dan yang lainnya. Hiting adalah orang pertama yang bergegas ke kamar, dan ketika dia melihat Han Jun memaksa Su Yingxia, dia berteriak dengan cemas. Segera, Jianglan dan Su Guoyao juga datang. Ketiganya bekerja sama untuk mendorong Han Jun menjauh dan melindunginya di depan Su Yingxia. Han Xian, apa yang kamu lakukan? Su Guoyao melotot marah. Selama lebih dari 3 tahun, Su Yingxia tidak membiarkan Han Xian mendapatkannya. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal yang kejam seperti itu. Kamu bajingan, kamu berani memaksa putriku, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi, kata Jianglan dengan marah. Hiting juga sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Han Xian menjadi seperti ini. Meskipun mereka adalah suami istri, dia tidak bisa main-main jika Su Yingxia tidak mau. Bagaimanapun, Han Jun bukan Han Xian. Dalam menghadapi rasa malu ketiganya, dia tidak berdaya dan hanya bisa berkata, kamu sibuk apa? Aku tidur dengan istriku, itu benar dan pantas, jenis apa sial kan? Posisinya bisa dipertahankan, mereka adalah suami dan istri yang sah. Tapi baik Jianglan maupun Su Guoyao tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi, karena di mata mereka, Han Xian tidak layak menodai kepolosan Su Yingxia. Terutama Jianglan, dia juga berharap Su Yingxia dan Han Xian akan bercerai, bagaimana bisa Han Xian dan Su Yingxia memiliki hubungan? Han Xian, keluar dari sini, dari villa ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk kembali, kata Jianglan tegas. Han Jun tersenyum ringan dan berkata, sialan, kamu berani melepaskanku? Percaya atau tidak, aku akan membunuh keluarga Su dalam beberapa menit. Lan berkata dengan nada menghina. Seperti kata pepatah, pria yang baik tidak menderita kerugian di depannya, dan Han Jun tidak bisa menundukkan ketiganya di depannya, jadi dia hanya bisa menyerah, tetapi nafsu ini harus menemukan tempat untuk melampiaskan. Tempat paling terkenal di Uncheng adalah kota Jinkia. Setelah meninggalkan area Villa Yundingshan, Han Jun naik taksi dan pergi ke sana. Su Yingxia tidak hanya takut dengan apa yang dilakukan Han Jun padanya malam ini, tetapi juga merasa sangat ngeri dengan identitas orang yang akrab dan tidak dikenal ini. Mengapa seseorang yang bukan Han Xian sangat mirip dengannya? Yingxia, aku sudah memberitahumu bahwa binatang buas ini bukan hal yang baik. Kamu harus percaya padaku sekarang. Cerai, kamu harus bercerai, jika tidak, dia pasti akan melakukan hal semacam ini padamu di masa depan, yang terbaik adalah pergi. Jauh sekali. Jianglan berkata kepada Su Yingxia. Meskipun Su Guoyao juga sangat ingin melakukan ini, tetapi Han Xian sekarang terlibat dalam keluarga Tian, dan dia juga memegang kendali keluarga Su. Jika dia menceraikan Han Xian saat ini, dia akan memberitahu keluarga Tian tentang kecurigaan itu. Keluarga Su, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak bisa pergi, kata Su Guoyao. Jianglan menoleh untuk melihat Su Guoyao dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, apakah kamu gila? Kamu benar-benar membantu Han Xian berbicara dan meninggalkan binatang buas ini di rumah. Jika kita tidak di rumah lain kali, dia akan melakukan ini lagi. Apa yang harus dilakukan dengan hal semacam ini? Su Guoyao menghela nafas, mengapa dia tidak khawatir? Namun keterlibatan perceraian terlalu luas untuk dilakukan sama sekali. Apakah kamu lupa tentang kematian wanita tua itu? Pada saat ini, kamu menceraikan Han Xian.
Dia pergi untuk memberitahu keluarga Tian bahwa kami curiga bahwa Tian Linger membunuh ibunya. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Kata Su Guoyao. Mendengar ini, Jiang Lan langsung menjadi sangat tenang, dan menggertakkan giginya dan berkata, binatang buas ini pasti mengandalkan ini, jadi dia berani mengacaukan Yingxia. Su Yingxia mendengarkan percakapan mereka, dan ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang sekarang, lebih khawatir tentang Han Xian. Karena orang yang sama persis ini muncul, keberadaannya seolah menggantikan Han Xian, jadi kemana perginya Han Xian? Apakah dia akan berada dalam bahaya? Bu, tidurlah, aku ingin diam, kata Su Yingxia. Jiang Lan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, tetapi tidak memiliki bayangan psikologis? Su Yingxia menggelengkan kepalanya, pihak lain sama sekali bukan Han Xian, bagaimana mungkin dia memiliki bayangan psikologis, dia hanya sangat khawatir tentang Han sekarang situasi 3000 hanya. Di Jinqiacheng, Han Jun memanggil dua wanita sekaligus, dan ketika dia memeluknya ke dalam kamar, dia bertemu dengan seorang pria paruhbaya yang lewat. Han Jun tidak berpikir ada apa-apa, tetapi pria paruhbaya itu mengerutkan kening. Tian Honghui, putra Tian Changsheng, juga ayah dari Tian Linger. Di pesta ulang tahun Tian Changsheng, Han Xian diundang untuk duduk di meja utama. Saat itu, Tian Changsheng juga secara khusus memperkenalkan Han Xian kepada keluarga Tian, meskipun Tian Honghui terkejut dengan identitas Han Xian saat itu, dia mendengar tentang Han Xian baru-baru ini setelah Tian Linger berbicara tentang Han Xian. Dia juga secara kasar memahami alasan mengapa Tian Changsheng mengagumi Han Xian. Bagaimana dia bisa datang ke tempat seperti itu dan lewat seolah-olah dia tidak melihat dirinya sendiri? Tian Honghui kembali ke rumah dan menemukan Tian Changsheng keesokan paginya. Ayah, orang macam apa Han Xian itu? Tian Honghui bertanya pada Tian Changsheng. Tian Changsheng sangat senang baru-baru ini karena dia adalah murid Han Xian. Tetapi mengapa Tian Honghui tiba-tiba bertanya tentang Han Xian? Mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada Han Xian? Tian Changsheng bertanya. Awalnya, Tian Honghui tidak peduli dengan masalah ini, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meskipun dikatakan bahwa Tian Changsheng tidak bertanya tentang perusahaan sekarang, tetapi apa yang ingin dia lakukan, putra dan putrinya tidak berani bertanya lebih banyak. Tetapi ketika saya bertemu Han Jun di tempat seperti kota Jinqia tadi malam, Tian Honghui pasti akan salah mengira Han Xian, dan dia pura-pura tidak mengenalinya, yang membuat Tian Honghui merasa bahwa dia adalah beberapa orang sombong. Saya pikir pemuda ini sedikit arogan, kata Tian Honghui. Dia arogan dan arogan? Saya pikir dia cukup sederhana. Bagaimana bisa seseorang dengan arogansi dan arogansi bertahan dalam keluarga Su selama 3 tahun? Dan selama periode kontak ini, meskipun Han Xian memiliki modal arogan, dia tidak pernah menunjukkan arogansi, jadi menurut kesan Tian Changsheng, Han Xian adalah orang yang rendah hati. Saya bertemu dengannya di kota Jinqia tadi malam dan melewatinya. Sepertinya dia tidak mengenal saya, tidak sombong atau arogan, kata Tian Honghui. Kota Jinqia. Tian Changsheng mengerutkan kening, mengapa Han Xian pergi ke kota Jinqia? Berbicara secara logis, dia bukan orang seperti itu, dan berkata, kamu tidak bisa salah membacanya. Ayah, aku tidak terlalu tua, jadi kamu memperlakukanku sebagai presbiopia. Dan dia masih memelukku. Bagaimana mungkin? Salah? Kata Tian Honghui. Wajah Tian Changsheng tenggelam, anak ini sebenarnya memiliki hobi ini. Meskipun dikatakan bahwa pria perlu melampiaskan keinginan mereka, Jinqiacheng bukanlah tempat yang baik, dan dia masih ingin menandingi Tian Linger dan Han Xian. Jika Han Xian adalah orang seperti itu, bukankah dia akan mendorong Tian Linger ke dalam lubang api? Jangan beritahu orang lain tentang ini. Tian Changsheng mengingatkan. Tian Honghui juga merasa kasihan pada putrinya, dan dia mungkin menebak apa yang dipikirkan Tian Changsheng, dan berkata, Ayah, Tian Linger masih muda, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu khawatirkan, dan kamu harus menjaganya. Matamu terbuka, tapi jangan lakukan itu. Berlama-lama. Tian Changsheng melotot marah dan berkata, ini adalah cucuku yang berharga, bisakah aku menyakitinya? Tian Honghui menciutkan lehernya dengan hati nurani yang bersalah,
meskipun dia adalah pemimpin tertinggi. Di depan orang lain, tetapi di langit di depan kemakmuran, dia hanyalah seorang putra. Dan kamu, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kamu jarang pergi ke tempat-tempat seperti kota Jinkia, dan dikenal oleh orang lain berarti mendiskreditkan Tianjia, kata Tian Changsheng. Tian Honghui mengangguk lagi dan lagi, mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke sana lagi lain kali, dan kemudian menggunakan alasan bahwa perusahaan masih memiliki bisnis untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Tian Linger berjalan keluar dari kamar dengan mata mengantuk, piyama longgar menutupi sosoknya yang sempurna, dia meregangkan tubuh dengan malas, dan berkata kepada Tian Changsheng, "Kakek, Han Xian telah menghilang untuk waktu yang lama, Anda membantu saya bertanya padanya. Keluar." Tian Changsheng juga ingin menguji orang seperti apa Han Xian itu. Jika orang ini benar-benar serigala yang sangat tersembunyi, dia tidak bisa membiarkan Tian Linger melanjutkan hubungan dengan Han Xian. "Kakek memang mencarinya hari ini, tetapi kamu tidak bisa pergi," kata Tian Changsheng. "Kakek, apakah kamu tidak takut kehilangan janggutmu?" Ancaman Tian Linger. Kali ini, Tian Changsheng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan berkata, "Dengarkan apa yang kakek katakan, akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan." Tian Linger tahu bahwa kakek harus serius jika dia begitu serius. Sesuatu terjadi, jadi dia tidak berani berbicara lebih banyak. Bab 144. Su Yingxia tidak tidur sepanjang malam. Setelah fajar, dia memutuskan untuk pergi ke Lin Yong, karena Han Xian ini sama sekali bukan Han Xian, dan Lin Yong memiliki kontak dengan Han Xian sebelumnya, jadi mungkin dia bisa membantu dalam masalah ini. Sepanjang malam, Su Yingxia dalam keadaan kacau, memikirkan berbagai situasi yang tidak diketahui, dan bahkan berpikir bahwa Han Xian kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan, yang membuatnya semakin takut dan khawatir. Setelah bertanya, Su Yingxia tahu bahwa Lin Yong berada di Magic Capital Nightclub. Tetapi ketika dia tiba di Magic Capital pagi-pagi, pintunya tertutup. Su Yingxia hanya bisa mengetuk pintu dengan putus asa. Segera, orang-orang di dalam terganggu dan membuka pintu dengan ketidakpuasan. "Suara apa, pagi-pagi? Apakah ini pengingat? Saya ingin melihat Lin Yong." Su Yingxia tidak sering melakukan kontak dengan ini. Semacam situasi, apalagi wilayah abu-abu. Dia berurusan dengan orang-orang yang tidak begitu baik, jadi dia tampak sedikit takut ketika menghadapi bawahan Lin Yong yang mengancam. Ketika bawahannya melihat bahwa Su Yingxia adalah seorang wanita cantik, dia tiba-tiba menjadi energik dan berkata, "Kecantikan, kamu tidak perlu menunggu dengan tidak sabar ketika kamu mencari seorang pria. Jika tidak, aku akan memuaskanmu." Su Yingxia melambai tangannya lagi dan berkata, "Saya di sini untuk menemukan Lin Yong, bukan mencari seorang pria." "Mencari saudara Yong? Mungkinkah wanita ini kekasih saudara Yong?" Wanita tertua, bagaimana dia berani menganiaya dia? Dia dengan cepat menegakkan wajahnya dan berkata, "Cantik, kamu pikir aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, dan aku akan memanggilmu kakak Yong. Jika itu orang lain yang ingin melihat Lin Yong, dia telah diusir sejak lama, tetapi Su Yingxia adalah wanita cantik, jadi bagaimana mungkin adik laki-lakiku berani mengabaikannya?" Lin Yong juga tidur nyenyak sepagi ini, terganggu oleh mimpi indahnya, dan menendang adik laki-laki itu beberapa kali. "Kayong, seorang wanita cantik sedang mencarimu. Aku bisa melihat bahwa dia tidak sabar. Mungkin itu pengiriman ke pintumu," kata adik laki-laki itu dengan ekspresi pahit. "Kecantikan? Lin Yong tidak kekurangan wanita, dan ada banyak wanita cantik, tetapi mengapa dia tiba-tiba datang kepadanya? Apa-apaan?" Lin Yong terkejut, itu karena tindakan perlindungan tidak pada tempatnya, dan dia bermain dengan api. Awalnya, Lin Yong ingin adik laki-lakinya memberikan sejumlah uang dengan santai, tetapi dia tidak tahu siapa pihak lain itu, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasaran untuk melihatnya secara langsung. Di pintu masuk ibu kota sihir, ketika Lin Yong melihat Su Yingxia, dia sangat ketakutan sehingga dia tersentak. "Di mana ini wanitanya? Ini saudara iparku." "Nona Su, mengapa kamu di sini?" Lin Yong berkata dengan ngeri.
Jika Han Xian tahu tentang kesalahpahaman ini, dia tidak akan bisa memakannya dan pergi. Melihat sikap Lin Yong terhadapnya yang begitu hormat, Su Yingxia bahkan lebih yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Han Xian tidak meminta bantuan Lin Yong sama sekali. Keduanya pasti ada hubungannya. Aku ingin bertanya, apakah kamu punya waktu tentang Han Xian? Kata Su Yingxia. Ya, tentu saja, Nona Su, silakan masuk. Setelah Lin Yong membawa Su Yingxia ke ibu kota sihir, dia meminta adiknya untuk memberitahu Mo Yang. Lagi pula, ini tentang Han Xian. Dia tidak berani berbicara omong kosong Modu, bos sebenarnya adalah Mo Yang, dan dia tidak memiliki bagian dalam berbicara. Setelah beberapa saat, Mo Yang muncul di aula. Dia mengenal Su Yingxia dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia menyaksikan Han Xian menjemputnya selama 3 tahun. Bukankah kamu bos kantin di bawah di perusahaan kami? Su Yingxia memandang Mo Yang dengan heran. Han Xian sering tinggal di kantin, jadi Su Yingxia juga ingat penampilan Mo Yang, tapi dia hanya bos kantin, kok bisa di sini? Mo Yang tidak menyangka Su Yingxia tahu tentang dia, jadi dia tersenyum malu-malu dan berkata, saya tidak berharap Nona Su mengenal saya. Ini benar-benar kehormatan bagi saya. Saya tidak tahu untuk apa Anda di sini. Su Yingxia tidak dapat mengetahui hubungan di antara mereka. Tetapi dia tidak datang untuk Mo Yang, jadi tidak masalah siapa Mo Yang. Dia berkata, saya ingin tahu sesuatu tentang Han Xian, tahukah Anda apa? Dia lakukan baru-baru ini? Han Xian tidak meninggalkan Yun Cheng. Belum kembali? Nona Su, kamu adalah istrinya, kamu bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, bagaimana kami bisa tahu, kata Mo Yang. Su Yingxia tahu bahwa jika dia hanya ingin bertanya kepada mereka tentang Han Xian, dia pasti tidak akan bisa bertanya kepada mereka, jadi dia hanya bisa menceritakan keseluruhan cerita tadi malam. Ketika Mo Yang mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Han Xian mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan kepadanya sebelumnya, saya tidak seperti saya bukan saya. Pada saat itu Mo Yang bingung dan tidak bisa mengerti sama sekali. Tapi sekarang Mo Yang agak mengerti mengapa Han Xian mengatakan hal seperti itu. Di Yun Cheng, akan ada orang yang persis seperti dia. Nona Su, apakah Anda yakin dia bukan Han Xian? Mo Yang bertanya, meskipun dia juga merasa bahwa Han Xian tidak akan memaksa Su Yingxia, tetapi benda itu ada di otak, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Su Yingxia mengangguk berat, dia bisa 100% yakin akan hal ini, dan dia berkata, aku belum tidur dengannya, dia harus mengacu pada Han Xian. Yang menarik napas dalam-dalam, apa sialnya drama ini? Ngomong-ngomong, Han Xian pernah memberitahu saya sebuah kalimat, saya tidak punya tempat untuk pergi di dunia ini, dan saya datang ke sini untuk menjadi Tuan Heng Shan. Kalimat ini dapat digunakan untuk memverifikasi identitasnya. Anda mengatakan paruh pertama dari kalimat, jika dia tidak bisa menerimanya. Dalam beberapa kata, dia pasti bukan Han Xian, kata Mo Yang. Su Yingxia bertanya dengan curiga, apakah dia dengan sengaja memberitahumu sesuatu sebelum dia pergi? Mo Yang mengangguk, sepertinya Han Xian mengharapkan hal seperti itu terjadi, jadi dia mengingatkannya terlebih dahulu, anak ini sedikit kenabian. Kemampuan. Tapi dia jelas tahu itu akan terjadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara untuk menghindarinya? Su Yingxia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Han Xian. Ketika Han Jun datang ke Yun Cheng, untuk sepenuhnya mengubah identitasnya menjadi Han Xian, dia secara alami mengambil ponsel Han Xian. Ketika panggilan terhubung, Su Yingxia menekan pengeras suara dan berkata, saya tidak punya tempat untuk pergi di dunia ini. Sudahkah Anda mengetahuinya? Apakah Anda akan tidur dengan saya? Bagaimana Han Jun bisa mengerti apa artinya ini? Sedang menikmati layanan dekat dari dua wanita di sekitarnya, tetapi masih ada celah tertentu antara penggemar vulgar ini dan Su Yingxia, jadi dia lebih rela menghabiskan energinya untuk Su Yingxia. Wajah Su Yingxia, Mo Yang, dan Lin Yong berubah drastis, dia tidak bisa menjawab, itu pasti bukan Han Xian. Su Yingxia tampak sangat ketakutan, menutup telepon dengan panik, dan berkata kepada Mo Yang, dia bukan Han Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Mo yang juga merasa sulit untuk menghadapi masalah ini. Kemana dia pergi? Mengapa apakah dia berpura-pura menjadi Han Xian? Serangkaian pertanyaan ini langsung membuat seluruh pikiran Mo yang berubah menjadi pasta. Bos Mo, kenapa kamu tidak menangkap dan menyiksanya saja? Lin Yong menyarankan. Mo yang menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan itu mudah untuk diraih. Tetapi jika Han Xian berada di tangan lawan, begitu dia mengejutkan ular itu, dia kemungkinan besar akan membawa bahaya fatal bagi Han Xian, dan sekarang dia tidak tahu lawannya. Tujuan bagaimana Anda bisa bertindak begitu mudah? Karena Han Xian sudah lama meramalkan bahwa ini akan terjadi, dia harus memiliki pengaturan rahasia. Sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa, agar tidak merusak rencana Han Xian, kata Mo Yang. Lin Yong mengangguk. Fakta bahwa Han Xian dapat meninggalkan orang-orang itu untuk Mo yang memang menunjukkan bahwa dia memiliki harapan. Karena dia memiliki harapan, harus ada tindakan balasan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi sekarang, kata Lin Yong. Mo yang memandang Su Yingxia. Setelah apa yang terjadi tadi malam, sangat berbahaya bagi Su Yingxia untuk tinggal bersama Han Xian palsu. Dia menganggap Su Yingxia sebagai saudara ipar dan menantu perempuan, dan dia tidak akan pernah biarkan dia mengalami kecelakaan. Nona Su, orang ini sangat berbahaya bagimu. Jika kamu mempercayai kami, kamu bisa tinggal di sini, kata Mo Yang. Su Yingxia tahu bahwa tinggal di villa akan berbahaya, tetapi bagaimanapun juga, ibu kota sihir adalah tempat yang tidak terlalu mulia, dan dia adalah seorang wanita. Jadi tinggal dengan sekelompok pria besar pasti tidak akan berhasil. Tidak, aku punya saudara perempuan yang baik, dan aku bisa pergi ke rumahnya baru-baru ini, kata Su Yingxia. Mo yang mengangguk dan berkata, baiklah, tetapi selama ini, saya akan membiarkan seseorang melindungi Anda, dan saya harap Nona Su bisa setuju. Su Yingxia sedikit terkejut, saat dia berpikir, Han Xian mengikuti orang-orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan uang untuk mencari bantuan Lin Yong, sepertinya mereka berbohong padanya. Tapi kenapa dia begitu hebat? Mengapa bahkan Lin Yong harus memberinya wajah? Bab 145. Ketika Shen Lingyao mengetahui bahwa Su Yingxia akan tinggal di rumahnya selama beberapa hari, dia sangat terkejut, karena dia membujuk Su Yingxia untuk memenuhi kebutuhan Han Xian, tetapi dia masih harus pindah dari villa. Tidak ada hasil setelah bertanya di telepon, Shen Lingyao hanya bisa membersihkan rumah. Tidak butuh waktu lama bagi Su Yingxia untuk muncul dengan barang bawaannya, besar dan kecil, yang membuat Shen Lingyao terlihat putus asa. Bukannya dia takut diganggu oleh Su Yingxia, tapi Su Yingxia melakukan ini. Apakah dia tidak peduli dengan hubungan antara dia dan Han Xian sama sekali? Yingxia, apakah kamu berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama? Apa yang terjadi? Tanya Shen Lingyao. Su Yingxia tahu betul tentang temperamen saudari ini. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan memecahkan casserole dan bertanya sampai akhir. Apakah kamu percaya bahwa ada orang yang terlihat persis sama di dunia ini? Su Yingxia berkata. Kembar, apa yang tidak bisa dipercaya, kata Shen Lingyao. Su Yingxia terkejut. Apakah itu dia atau Mo Yang dan Lin Yong? Mereka hanya menebak siapa kemunculan tiba-tiba ini, tetapi sama sekali mengabaikan alasan mengapa mereka terlihat sama. Kembar. Mungkinkah Han Xian masih memiliki kakak laki-laki atau perempuan? Melihat Su Yingxia yang tiba-tiba linglung, Shen Lingyao berkata dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Su Yingxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Han Xian di rumah bukanlah Han Xian. Itu bukan Han Xian. Apa maksudmu? Kata Shen Lingyao bingung. Dia mungkin saudara kembar atau adik laki-laki Han Xian, kata Su Yingxia. Shen Lingyao tercengang, Han Xian bukan Han Xian, tapi saudara kembarnya? Memikirkan situasi kemarin, Shen Lingyao memang bisa merasakan perubahan besar pada Han Xian, terutama soal membiarkannya pergi ke kamar, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan Han Xian. Tidak heran mereka tidak sendirian sama sekali. Bagaimana mungkin Han Xian tiba-tiba memiliki saudara laki-laki yang identik, dan dia berpura-pura menjadi Han Xian?
Kognisi Shen Lingyao benar-benar ditumbangkan. Tidak mengherankan memiliki saudara kembar, tetapi mengapa dia muncul di Uncheng atas nama Han Xian? Dan juga ingin menjalin hubungan dengannya atas nama Han Xian. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tetapi dia harus memiliki cara untuk menyelesaikannya. Seperti yang dikatakan Mo Yang, dia memperkirakan sebelumnya bahwa dia pasti akan memiliki rencana lain. Demi keselamatan Han Xian, dia tidak bisa panik. Kenapa aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi? Detak jantung Shen Lingyao tiba-tiba bertambah cepat. Su Yingxia juga berpikir begitu. Tidak ada seorang pun di keluarga Su yang tahu siapa Han Xian. Latar belakang seperti apa yang dia gunakan, dan mengapa kakeknya bersikeras membiarkan dia bergabung dengan keluarga Su adalah sebuah misteri. Banyak hal, mungkin Anda bisa mengetahui beberapa rahasia tentang Han Xian. Yanjing Qincheng. Pada hari ketiga pemenjaraan Gopher, itu juga merupakan tenggat waktu yang diberikan Han Xian kepadanya. Dari pemahamannya tentang Qincheng, Gopher membuat dua rencana untuk Han Xian, tetapi karena dia terkenal, dia tidak dapat berpartisipasi dalam rencana ini. Jika tidak, kemungkinan ditemukan akan jauh lebih tinggi, jadi dia hanya memberi Han Xian detailnya. Dijelaskan bagaimana untuk keluar dari sini. Hanya begitu banyak yang bisa saya lakukan. Jika Anda tidak bisa keluar, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Bagaimanapun, ini adalah Qincheng, dan ada banyak pasang mata yang menatap saya setiap hari. Saya tidak punya cara lain yang baik. Kata. Bagaimana denganmu? Han Xian bertanya. Gopher tersenyum dan berkata, ini adalah kunjungan yang langka, dan saya ingin tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, ini adalah penjara dengan standar tertinggi. Mampu menjadikan waktu penjara sebagai hal yang menyenangkan, diperkirakan tidak ada siapa-siapa selain Gopher. Han Xian menghafal setiap kata yang dikatakan Gopher, dan setelah angin reda, dia kembali ke ruangan besar dan mulai merenungkannya dengan serius. Sebagai bos dari rumah besar, Guan Yong dulu dipijat oleh orang-orang, tetapi sekarang, setiap kali udara habis, dia secara pribadi memijat Han Xian. Dalam hati Guan Yong, selalu ada keraguan, bagaimana mungkin Jun Han tiba-tiba mengalami perubahan yang mengguncang bumi, orang yang sama sekali berbeda, temperamen yang berbeda, keterampilan yang berbeda, dan bahkan dia curiga bahwa Han Jun yang asli telah dikemas. Tapi dia tidak berani mengatakan hal semacam ini dengan santai. Jika dia bisa melakukan ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia gunakan. Jika orang luar tahu tebakannya, dia mungkin tidak akan hidup lama. Bos Han, bagaimana kekuatanmu? Guan Yong bertanya dengan malu-malu. Saat aku keluar, aku mungkin merindukan pijatanmu. Han Xian tersenyum. Keluar. Keringat dingin langsung bercucuran di dahi Guan Yong. Hukumannya 10 tahun. Apakah terlalu dini untuk mengatakannya sekarang? Guan Yong, aku masih tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk masuk. Kamu telah melakukan banyak hal yang merugikan, kan? Han Xian bertanya dengan penuh minat. Guan Yong tersenyum malu dan berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Saya memulai geng sendiri. Sifatnya abu-abu. Setelah ditutup selama bertahun-tahun, udara pengap di tubuhnya telah banyak memudar. Ini akan menjadi pion yang baik untuk memiliki kesempatan untuk memancingnya keluar. Saat malam tiba, semua orang di ruangan besar itu tertidur lelap, tetapi Han Xian diam-diam berdiri. Pada saat yang sama, di kompleks keluarga Han, Nangong Qianqiu juga memiliki rencana untuk Han Xian. Dalam beberapa hari terakhir, Nangong Qianqiu menderita insomnia parah. Ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat tragedi keluarga Han setelah perbuatan itu terungkap. Nangong Qianqiu sudah berencana untuk mengatur seseorang untuk memasuki Qincheng dan membunuh Han Xian secara langsung, karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak tahan lagi menanggung siksaan seperti itu. Untuk Han Jun, dia bisa melakukan apa saja, karena di matanya, untuk mendukung masa depan keluarga Han, hanya Han Jun yang bisa melakukannya. Munculnya kaisar, ini adalah bayangan yang diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas hitam masuk ke dalam ruangan.
Nangong Qianqiu berkata dengan acuh tak acuh, pembunuhan, Han Xian, dalam 2 hari. Pria berpakaian hitam itu tidak banyak bicara, mengangguk dan pergi. Membunuh cucunya sendiri, Nangong Qianqiu tidak ragu sama sekali, hatinya sangat keras, cukup untuk melihat betapa rendahnya status Han Xian di benaknya. Setelah pria berbaju hitam itu pergi, seseorang tiba-tiba muncul di Nangong Qianqiu. Yan Jun. Nangong Qianqiu tahu bahwa Yan Jun telah membantu Han Xian secara diam-diam, tetapi setelah bertahun-tahun, sampah itu masih tidak menghasilkan apa-apa, dan Yun Cheng terkenal tidak berguna. Apakah kamu masih ingin berbicara untuknya? Nangong Qianqiu berkata dengan dingin. Yan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, aku berkata, aku tidak akan ikut campur dalam pesta manapun, tetapi kamu percaya itu? Apakah Han Jun yang memiliki penampilan seorang kaisar? Nangong Qianqiu mencibir dan berkata, dan apa itu? Di sana untuk dipertanyakan, selama kamu memiliki mata, kamu dapat melihat bahwa Han Jun lebih baik daripada Han Xian yang menyia-nyiakannya. Kamu hanya ingin melihat Han Jun, dan kamu tidak pernah menatap Han Xian, bahkan jika kamu telah tumbuh. Bagaimana dengan matanya? Kata Yan Jun. Wajah Nangong Qianqiu berubah, penuh kedinginan, dan berkata, apakah kamu memarahiku karena buta? Pernahkah kamu memikirkannya, jika pendeta tahu itu dibeli oleh seseorang, bagaimana jika seseorang diam-diam ingin menghancurkan keluarga Han? Kata Yan Jun. Hahaha. Nangong Qianqiu tiba-tiba tertawa dan berkata, memang ada banyak musuh di keluarga Han, tetapi butuh lebih dari 10 tahun untuk menjebak keluarga Han, dan masih dengan cara yang konyol, yang memiliki waktu luang seperti itu. Saya tahu Anda menghargai Han Xian, tapi jangan lupa, Anda hanya pengawal keluarga Han, Anda menghargainya, itu tidak berarti apa-apa. Saya harus mengakui bahwa keluarga Han adalah pohon besar, dan tidak mudah untuk menggulingkannya. Beberapa tahun bukan apa-apa, saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda, kata Yan Jun. Junyan, lihatlah, keluarga Han akan naik ke tingkat berikutnya di tangan Jun Han, keputusanku tidak akan pernah salah. Nangong Qianqiu menggertakkan giginya, bahkan jika itu salah, bagaimana mungkin wanita tua yang keras kepala ini menjadi? Mengaku salah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membunuh Han Xian tidak lagi benar atau salah, dan keluarga Han tidak akan lagi terancam oleh insiden ini. Pada saat ini, pintu dibuka lagi, dan Nangong Qianqiu langsung menunjukkan kepanikan.